Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari kami dimanapun berada. Pagi hari ini kita bertemu kembali di saat teduh Jumat pagi ini. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Melewati satu malam yang dahsyat Tuhan, Engkau memimpin kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur Tuhan. Kami ada di dalam hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Biarlah setiap hati kami Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau datang mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Kami mau cari Engkau Tuhan. Kami ingin mencari wajah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami ke Gunung Kudus-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap menerima berkat-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang
memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku sembah Allahku. Engkau yang ajaib, Engkau yang baik, Yesus Tuhanku. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya, ku datang padamu dengan hati yang senang. Haleluya. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, kami datang, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di jam waktu teduh GBI Avia. Dan pagi hari ini kita bersyukur kalau hari ini kita bisa menaikkan pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Bapa, kami sudah memuji Engkau dan saatnya Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Berikan kepada setiap kami telinga yang mendengar, hati yang boleh dibentuk, dididik oleh firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita baru merayakan hari Paskah dan sebentar lagi tahu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, kalau berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berarti kita bicara tentang pengharapan kita yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena kasih dan pengorbanannya yang luar biasa. Dia, Yesus, anak Allah, rela mati di kayu salib, mencucurkan darah, mengeluarkan darah, dan tubuhnya terluka karena dosa saudara dan saya.
Dan hari ini dia sudah menang, bangkit, dan naik ke surga. Itu berarti orang-orang yang berharap kepadanya, anak-anak Tuhan, tidak sia-sia pengharapan kita, tapi kita boleh mendapat kemenangan, kita boleh tetap berpegang pada janjinya. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, kita tidak takut. Kita di dalam kasih setia Tuhan. Tapi saudara, hari ini saya mau mengajak setiap kita membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, poin pertama dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Tadi sudah dijelaskan ya saudara, kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk saudara dan saya. Nah saudara, kalau kita bicara tentang kasih, saudara, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa kita memberi. Yesus mengasihi kita, itu sebabnya Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Saudara, saya ingat judul sebuah film Amerika, yaitu judulnya adalah Saving Private Ryan. Saudara, film ini sebetulnya menceritakan tentang Perang Dunia II antara Amerika dan Jerman. Nah, setelah Amerika menang, di antara pejuang itu, saudara, ada yang meninggal yang namanya Saint Ryan, yang masih ada di antara mayat-mayat itu. Masih hidup maksudnya ya di antara mayat-mayat itu. Nah, saudara, ternyata Saint Ryan ini adalah satu di antara 4 saudara Ryan yang masih hidup. Jadi satu-satunya, 3 Ryan yang lain sudah meninggal. Nah, singkat cerita dia diselamatkan oleh tim rescue dari Amerika, dikirim 10 orang untuk menolong dia, tapi medannya bukan gampang ya saudara, mengalami kesulitan. Pada akhirnya dia diselamatkan dan kehilangan 6 orang pasukan yang menyelamatkan dia. Nah saudara, singkat cerita sudah bertahun-tahun kemudian, satu hari dia mengajak istri, anak, menantu, dan cucu-cucunya untuk berziarah ke makam Taman Pahlawan ini ya saudara, pahlawan yang sudah berkorban untuk dia. Nah kemudian saudara, dia mengatakan kepada keluarga itu, begini saudara, katakan padaku, apakah aku sudah hidup sepadan dengan pengorbanan mereka ini? Saudara, luar biasa sekali. Dia punya satu standar yang mengingatkan dia bahwa hidup dia itu karena ada orang-orang yang berkorban untuk dia. Saudara, seharusnya pertanyaan itu atau pertanyaan yang sama itu juga untuk kita. Apakah hidup kita sudah sepadan dengan pengorbanan Kristus? Mungkin kalau kita ditanya dengan bahasa yang seperti ini, banyak orang yang tidak berani menjawab ya. Kenapa saudara? Karena wah berat sekali ya. Wah rasanya apa kita mampu hidup benar-benar. Itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi saya ingat Filipi 3
ayat 13-14 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, katanya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kekuatan sendiri kita nggak akan mungkin sanggup. Tetapi dengan kekuatan Tuhan kita melupakan apa yang kita sudah buat ketika kita masih hidup dalam dosa, dan ketika kita sudah dipanggil, diselamatkan, kita terus berjalan tidak menoleh ke belakang. Nah, saudara, saya ingin kita flashback sebentar. Sejak bulan Maret tahun 2000, kita tahu semua dan seluruh dunia tahu bahwa pandemi COVID-19 baru mulai. Dan sampai saat ini ada 127 juta orang yang kena COVID-19. Kemudian 2,8 juta meninggal dan juga sekian juta dirawat di rumah sakit. Bahkan sampai sekarang mungkin ada banyak juga orang yang masih terkena dan juga ada sekian juta orang yang sembuh ya saudara. Jadi tidak semua mati tapi ada yang sembuh. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini juga sudah banyak ditemukan obat. Artinya obat-obat untuk menolong orang yang terkena COVID-19. Bahkan kita juga tahu saat ini pemerintah Indonesia khususnya sedang menggalakkan setiap kita harus vaksin. Nah, saudara, diawali dengan lansia, kemudian ya sekalipun itu ada yang nyolong-nyolong juga saudara ya, yang usia 50, 40, tapi pokoknya tujuannya semua orang ingin vaksin. Tapi saudara, apakah hanya seperti itu? Ada pandemi, terus kita rame-rame, kita sudah safe, dan kita sekarang mengikuti pemerintah. Cuma seperti itu saudara. Saya mau mengajak kita lebih masuk lagi. Saudara, saudara dan saya perlu mengenang pengorbanan lebih dari 17.000 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Begitu banyak saudara. Bahkan di Indonesia waktu itu ya saudara ya sekitar 700-an. Saudara, mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, keselamatan, keluarga, bahkan kepentingan pribadi. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini belum pernah tersentuh oleh COVID-19. Amit-amit ya saudara ya. Walaupun mungkin cara hidupnya kacau, artinya nggak disiplin. Nah, itu puji Tuhan ya saudara. Atau ada orang yang saat ini OTG, tapi dia masih kemana-mana, tidak memikirkan orang lain. Atau juga tuh saudara, ada yang sempat opnam, sampai pakai ventilator, dan puji Tuhan sembuh. Bahkan tidak kurang yang meninggal. Nah saudara, satu hal yang saya renungkan, dan saya mengajak setiap kita merenungkan itu. Saudara, pernah nggak saudara kepikir kenapa ya kok kita luput? Kok kita terhindar? Mungkin ada sebagian yang bilang, oh saya kan berdoa. Saya sungguh-sungguh berdoa, saya minta Tuhan tolong, jadi saya pasti tidak kena. Apakah orang lain nggak berdoa? Mengapa kita masih ada sekarang? Apakah kita lebih baik dari orang lain? Apakah kita lebih layak dari orang lain untuk mendapat kesempatan hidup? Atau sesungguhnya mungkin kita yang harusnya mengalami atau jadi korban? Saudara,
Pernahkah kita merenungkan hal ini ya? Waktu saya merenungkan ini, saudara, benar, saya merinding. Saya pikir, Tuhan, ternyata pengorbanan Tuhan itu luar biasa sekali. Begitu ajaib. Kalau kita hanya ngomong dengan kata-kata mungkin nggak ada efek, saudara, nggak ngefek. Tapi ketika kita renungkan benar-benar, saudara, air mata ini akan meleleh. Kita melihat betapa banyak orang yang mengalami kematian, yang mengalami kesakitan, pakai tenaga medis itu ya, saudara. Tapi Yesus, untuk seluruh dunia dia berikan hidupnya. Saudara, luar biasa sekali. Pernahkah kita merenungkan hal itu? Saudara, ketika kita bisa berpikir untuk orang lain, mungkin kita bisa menjaga hidup kita. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16a mengatakan, berarti saudara, kita, saudara dan saya, itu diselamatkan karena Kristus. Kemudian yang B mengatakan, jadi kita pun, saudara dan saya pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Apa maksudnya, saudara? Apakah berarti kita harus mati untuk orang lain? Saya rasa kalau seperti itu, konteksnya, saudara, nggak ada satu orang pun yang mau. Betul? Tapi saya belajar menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Kita bukan harus mati. Kalau kita mati, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa menolong orang. Tetapi kita harus rela mengorbankan hidup kita untuk orang lain. Kita bisa mengerti orang lain. Kita nggak egois. Kita nggak mau menang sendiri. Kita bisa memikirkan orang lain. Sehingga, saudara, pengorbanan Tuhan Yesus dan juga pengorbanan para tenaga kesehatan dan orang-orang yang meninggal karena COVID-19, yang mungkin mereka sudah menjaga diri baik-baik, tapi pada akhirnya mereka nggak hidup asal-asalan, tapi mereka kena. Dan hari ini, saudara dan saya diberi kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? 1 Yohanes 3 ayat 16b mengatakan, wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita. Artinya, saudara, kita diberi kesempatan. Kalau kesempatan pertama adalah Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, dan kita punya kesempatan untuk selamat. Kita punya kesempatan untuk hidup baru di dalam Dia. Dan kesempatan kedua, kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Saudara, seperti pertanyaan Ryan kepada keluarganya, istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya. Apakah aku sudah hidup sepadan dengan pengorbanan mereka ini? Keadaan kita, sikap kita, jujur atau tidak, saudara, hanya saudara yang tahu, hanya saya yang tahu tentang diri kita masing-masing. Tapi ketika kita merenungkan 1 Yohanes 3 ayat 16 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sedang menawarkan sebuah kesempatan kedua untuk kita lakukan. Dan itu sesungguhnya sangat sederhana. Simple sekali. Artinya, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang melayani, sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan, kita mau mengaplikasikan firman ini dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita
melakukan ini, tadi saya katakan simpel sekali. Saudara, saat ini dunia butuh orang-orang yang taat. Kita tahu pemerintah terus menayangkan ini informasi yang begitu gencar ya saudara ya. Perlu orang-orang yang taat, perlu orang-orang yang dengar-dengaran, perlu orang-orang yang peka. Dan saya percaya itu saudara dan saya termasuk di dalamnya. Saya minta maaf, pagi ini saya tidak mengajari, saya tidak mendikte saudara, saya nggak menggurui saudara, saya minta maaf. Tapi saya sedang mengajak diri saya dan saudara untuk bersama-sama yang saat teduh pagi hari ini menjadi berkat bagi bangsa kita. Saudara, tadi saya bilang simple. Pertama, benar-benar taati 5M. Saudara bisa lihat ya di gambar ini. Kedua, jangan egois. Kalau kita rasa tubuh kita nggak nyaman, kita harus berani cek, kita harus berani periksa. Saudara nggak usah takut tes antigen. Ada sekarang orang yang kadang-kadang punya sendiri untuk yang macam-macam ya saudara ya. Ada yang katanya tes air liur dan sebagainya. Ya paling walaupun kurang akurat, tetapi paling tidak itu ada inisiatif untuk menjaga, untuk mengoreksi diri. Nah, saudara, seringkali kita khawatir, wah, kalau saya ke satu tempat dan saya swab, orang lihat, apa kata dunia? Seolah-olah nanti orang takut sama saya. Nanti gara-gara ini orang menghindari saya. Enggak, saudara. Sudah bukan masanya lagi. Kalau kita tes negatif, puji Tuhan. Kalau kita positif, cepat-cepat isolasi. Dan konsultasi pada dokter. Jangan kita pikir, orang nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Tetap jalan kemana-mana, saudara. Saat itu saudara sedang menyebarkan, membuat klaster-klaster baru. Saudara bayangkan, mengerikan nggak? Saudara, dunia akan berkata apa? Aduh, kamu hebat. Ini yang baru yang namanya orang Kristen. Kenapa? Kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, saudara, sekarang bukan cuma menjaga 5M, tapi tadi ya saudara, swab itu sudah kebiasaan. Sudah bukan barang baru. Antigen atau PCR atau apapun. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, itu sudah melakukan hampir setiap saat. Gereja-gereja juga melakukan itu, walaupun baru sebagian. Di Jakarta saya dengar sudah banyak saudara. Begitu mau masuk bukan hanya periksa, bukan hanya mencatat nama, maksudnya buat appointment dulu, tapi harus dites. Nah, saudara, sekarang di jalan-jalan ketika kita akan pergi ke antar kota, juga kita harus cek, harus swab. Gak usah takut. Mari saudara, kita bantu pemerintah kita untuk supaya melalui hidup kita, yang mungkin kita cuma sebagian kecil, tapi ketika kita melipat gandakan itu, kita menjadi berkat. Wow, anak-anak Tuhan luar biasa. Saudara, di Avia Cemara kita juga akan menjalankan itu. Jadi bukan hanya protokol kesehatan yang kita lakukan, tetapi dalam waktu berkala kita akan melakukan swab, kita akan melakukan pemeriksaan. Justru puji Tuhan, pada saat kita sehat, kita berani diperiksa supaya apa? Supaya kita tahu bahwa saya tidak terkontaminasi, saya tidak terkena penyakit kuman itu ya saudara ya. Nah, biarlah saudara pagi hari ini saya rindu setiap kita maju, setiap kita berpikir positif, setiap kita meresponi keadaan sekarang ini,
karena memang hari-hari ini jahat. Tapi ketika kita masih diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk menjadi berkat di muka bumi ini, melalui kota kita, melalui negeri kita, melalui gereja kita, melalui keluarga kita, maka lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Saudara, mari kita tutup renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kepada kami akan pengorbananmu dan Kau mendidik setiap kami untuk belajar juga berkorban bagi orang lain dalam hidup kami. Khususnya Tuhan, pada masa pandemi yang sampai saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Setiap kami boleh belajar Tuhan, berkorban dalam arti kami tidak menjadi egois, tapi kami berkorban untuk bisa memikirkan orang lain. Kami tidak menjadi orang yang tidak mau memperhatikan orang lain. Kami mau menjadi orang yang care Tuhan, yang bisa mengerti orang lain. Terlebih Tuhan, kami juga mau menjaga hidup kami. Kami mengikuti dan mau taat akan setiap anjuran dari pemerintah supaya kami menjadi warga negara yang baik, dan khususnya kami menjadi warga gereja yang baik. Kami menjadi warga kerajaan Tuhan yang baik di muka bumi ini, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa. Hamba percaya saat ini setiap kami
akan sama-sama komitmen untuk menjaga hidup kami dan menjaga hidup orang lain karena kasih pengorbanan yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami sebentar akan berpisah dari saat teduh ini ya Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menyertai setiap kami, Tuhan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, bahkan studi anak-anak kami diberkati. Terima kasih Tuhan, dan khususnya juga Tuhan kami terus berdoa. Biarlah Tuhan pandemi ini cepat berlalu. Bukan hanya di kota kami, bukan hanya di Pulau Sumatera, bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang akan menolong setiap kami. Engkau yang akan menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa apabila saat ini ada orang-orang atau khususnya anak-anak-Mu Tuhan yang terbaring karena terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa di surga, belas kasihan-Mu atas orang-orang ini Tuhan. Belas kasihan-Mu atas saudara-saudara ini Tuhan. Sembuhkan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berharap kepadamu, kami terus mengandalkan Kau Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk terus setia kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, kita mau menerima berkat dan janji dari Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, memberkati kita, melindungi kita, menjagai kita dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.